Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Gaya yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, di sini kita akan mempresentasikan hasil analisis abnormal return menggunakan metode event study pada peristiwa COVID-19. Langsung saja, sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Silvia Aprilianti dengan NIM akhir 1302, Muhammad Gijal Gifari dengan NIM akhir 1303, Fadia Mulani dengan NIM akhir 1311, Amelia Putri dengan NIM akhir 1313, Fendi Sidik Pratama dengan NIM akhir 1316, dan saya sendiri Nur Fatoni Abdul Ajam dengan NIM akhir 1314. Di next. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk pasar modal dan perbankan di Indonesia. Virus ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020, memicu kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi. Di pasar modal, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami fluktuasi tajam dengan penurunan drastis pada Maret 2020 ke 3.937,63 poin. 63 poin. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh sektor perbankan yang menghadapi tantangan besar termasuk peningkatan non-performing loan atau NPL, penurunan laba, dan perubahan dalam permintaan kredit. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap kinerja keuangan perbankan, khususnya PT Bank Negara Indonesia dengan menggunakan indikator RGSI atau Risk Profile, Governance, Earning, dan Capital. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kesehatan sektor perbankan di masa depan. Next. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Di next. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ini untuk mengetahui apakah terjadi abnormalitas pada hari di sekitar pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormalitas saham pada 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, menurut Darmaji dan Pahudin 2001. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Menurut Wai dan Patrick, 1973. Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dapat menjual sahamnya dengan tujuan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Pasar modal juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi berbagai instrumen keuangan dalam rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu efisiensi pasar. Menurut PAMA 1970 menyatakan bahwa pasar yang efisien berarti harga saham setiap saat sepenuhnya mencerminkan informasi yang ada. Pasar dikatakan efisien jika harga saham yang berada pada pasar tersebut dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap informasi yang ada. Jadi, investor dapat mengambil keuntungan dari kecepatan informasi. Hubungan antara harga sekuritas dengan informasi merupakan kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien. Menurut Hartono 2019.
PAMA 1970 mengklasifikasikan efisiensi pasar dari bentuk informasi dalam tiga kategori yang dikenal dengan hipotesis pasar efisien sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, yang kedua efisiensi pasar bentuk tengah kuat, yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Selanjutnya yaitu studi acara atau event study. Menurut McLean 1977 menyatakan bahwa event study merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu peristiwa tertentu terhadap suatu nilai perusahaan. Manfaat dari event study adalah memberikan rasionalitas di dalam pasar bahwa dampak suatu peristiwa akan dengan cepat terefleksikan pada harga suatu surat berharga di pasar modal. Sedangkan menurut Peterson 1998, event study adalah suatu pengamatan terhadap harga saham di pasar modal dalam rangka untuk mengetahui apakah ada pengambilan abnormal yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu peristiwa tertentu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang abnormal return, yaitu perbedaan antara return yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan pada sekuritas, terutama saat pengumuman suatu peristiwa. Return sebenarnya dihitung sebagai selisih harga saat ini dan harga sebelumnya. Setiap investasi, baik jangka panjang maupun pendek, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang diukur melalui tingkat return yang diterima investor dari investasinya. Next. Di sini ada cara mencari abnormal return, yaitu rumusnya RT RTNI IT dikurangi RIT dikurangi RIT. Keterangannya di mana RTN adalah abnormal return, RIT adalah return realisasian pada periode peristiwa ke T, sedangkan RIT adalah return ekspektasian pada periode peristiwa ke T. Next. Selanjutnya ada rentang waktu studi peristiwa, di mana ada dua periode. Yang pertama yaitu periode estimasi dari T-5 hingga T-1 adalah waktu sebelum peristiwa utama untuk mengumpulkan data kondisi awal. Yang kedua ada periode peristiwa, yaitu T0 hingga T+5 adalah waktu selama dan setelah peristiwa utama digunakan untuk mengevaluasi dampak langsungnya seperti perubahan jumlah kasus atau mobilitas masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada data abnormal return saham yang kita analisis dari LQ45. Yang pertama ada saham BBCA, di sini ada window period, di sini ada close price yang didapatkan dari web resmi dari Bursa Efek Indonesia. Lalu ada return. Return ini didapatkan dari T0 dikurangi T-1 dibagi T-1. Lalu ada expected return yang didapatkan dari rata-rata dari return tersebut. Lalu abnormal return eh, abnormal return ini adalah selisih antara return yang diharapkan dan return aktual yang diperoleh saham setelah peristiwa tertentu. Next. Eh, Lalu di sini ada abnormal return saham BNI dan BRI. Sama ya, rumusnya masih sama kayak yang tadi. Next. Dan yang terakhir ada data abnormal return saham BRMI atau Bank Mandiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknis analisis data, menandakan bahwa kita akan membahas metode statistik yang digunakan dalam analisis data. Uji normalitas ada hipotesis H0, data terdistribusi normal, dan H1, hipotesis alternatif atau data tidak terdistribusi normal.
Metode ujinya, uji normalitas dilakukan menggunakan dua metode yaitu Kolmogorov, Smirnov atau KS dan Shapiro-Wilk. Uji ini penting untuk menentukan apakah data dapat dianggap normal atau tidak. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Jika hasil p-value dari uji Shapiro-Wilk kurang dari 0,05, maka kita menolak HO, yang berarti data tidak terdistribusi normal. Tabel yang ditampilkan kemungkinan menunjukkan hasil dari uji tersebut untuk variabel-variabel yang diuji. Relevansinya, memastikan data memenuhi asumsi normalitas sangat penting untuk analisis lanjutan seperti regresi atau analisis varians, agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Next. Selanjutnya ada uji one sample t-test menunjukkan fokus analisis pada pengujian rata-rata satu sampel. Statistik sampel N yaitu jumlah observasi dalam tiap kelompok. Standard deviation mengukur sebaran data dalam sampel. Standard error mean yaitu mengukur seberapa jauh rata-rata sampel diperkirakan dari rata-rata populasi. Terus ada tabel uji menunjukkan hasil pengujian one sample t-test untuk setiap variabel. Test value nilai yang digunakan sebagai pembanding untuk rata-rata sampel. Mean difference selisih antara rata-rata sampel dan nilai test value. P-value signifikan menunjukkan signifikansi hasil uji. Jika p-value lebih dari 0,05, kita menolak hipotesis 0. Yang berarti rata-rata sampel berbeda signifikan dari test value. Confidence interval rentang di mana rata-rata populasi dapat diperkirakan berada dengan batas bawah dan batas atas. Relevansinya, one sample t-test berguna untuk berbagai bidang penelitian untuk mengevaluasi hipotesis dan membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel. Next. Selanjutnya ada uji one sample t-test menegaskan fokus pada pengujian satu sampel untuk menganalisis data. Hipotesisnya ada H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan nilai yang diuji. H1 analisis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan. Kesimpulannya dari kedua pengujian yaitu one sample t-test dan Wilson Signet Rank Test dapatkan hasil yang konsisten. Terdapat AR atau average rate yang signifikan pada hari-hari tertentu khususnya berkaitan dengan data sekitar pengumuman COVID-19. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada pengujian paired sample t-test. Kita langsung lihat saja di kanan kolom di paired sample t-test itu yaitu seek to telnet, yaitu di mana hasilnya ada 0,071 yang dimana artinya H0 diterima. Yang H0 itu berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai AR sebelum dan AR sudah atau dalam kurung mean difference. Kesimpulan dari uji paired sample t-test ini adalah berdasarkan hasil uji paired sample t-test tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata AR sebelum dan AR sudah pada tingkat signifikan 5%. Eh, Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap abnormal return saham perbankan di Indonesia, yaitu ada BNI, BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Menggunakan metode event study, hasil menunjukkan tidak ada abnormal return signifikan selama 5 hari sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 pada 11 Maret 2020. Analisis dengan uji normalitas dengan uji T1 sampel mendukung temuan ini. Maka juga mengintegrasikan indikator RGAC untuk analisis finansial pandemi. Menunjukkan investor mungkin telah memperhitungkan risiko sebelumnya atau informasi dianggap tidak signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang respon pasar modal Indonesia terhadap krisis global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.